Novel Cultivation Chat Group Chapter 69. Guru Miao Xiao, tidak usah terburu-buru. Pergilah cuci muka dulu, kamu bisa jelaskan setelah perasaanmu tenang. Jangan terlalu stres, kamu guru yang luar biasa. Para murid memberikan penilaian tinggi untuk pelajaranmu. Coach Song menasihatinya dengan lembut. Terima kasih. Guru Miao Xiao menyeka air matanya, dan buru-buru meninggalkan ruang guru. Maaf tentang itu, murid Song. Coach Song mulai menyimpulkan masalah ini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, mungkin tadi tanpa sengaja tatapanku agak keras, sehingga menakuti guru. Syukurlah guru Miao Xiao baik-baik saja, biarlah masalah ini berakhir di sini. Song Suhang cepat membalas. Ia berharap masalah ini tidak menyebabkan guru tersebut dipecat. Jika itu terjadi, ia akan merasa bersalah seumur hidupnya. Melihat Song Suhang begitu pengertian, Coach Song berdecak kagum dalam hati, tentu saja, ia memang murid yang hebat. Dengan perkataan Song Suhang tersebut, masalah ini pun berakhir. Coach Song menguap, lalu berganti topik, kudengar dalam kompetisi olahraga besok, murid Song terdaftar untuk mengikuti lari 5 km putra. Berusahalah dan raihlah kejayaan untuk kelas kita. Sudut mulut Song Suhang berkedut. Lari 5 km itu bukan sesuatu yang ingin ia ikuti. Namun, ia tetap mempertahankan wajah tersenyum. Tentu, aku akan melakukan yang terbaik untuk mencapai hasil yang baik. Haha, lari 5 km tidak mudah, jangan memaksakan diri terlalu keras. Bagaimanapun, aku mendukungmu. Kamu boleh kembali ke kelas, kesalahpahaman antara kamu dan guru Miao Xiao akan dijelaskan olehnya nanti. Jika dia tidak menjelaskannya sendiri, maka aku akan turun tangan, aku jamin bahwa masalah ini tidak akan mempengaruhimu secara negatif sama sekali. Coach Song menepuk dadanya dengan meyakinkan. Setelah meninggalkan ruang guru, Song Suhang menghela napas lega, tetapi ia masih dipenuhi rasa bersalah di dalam. Ketika ada kesempatan, aku harus memberi kompensasi kepada guru Miao Xiao. Setelah kembali ke kelas, Suhang tidak melanjutkan eksperimen dengan penindasan mental, ia bahkan tidak berani menggunakan deteksi mental. Ia hanya menjaga kewaspadaan, tetap aktif. Kembali ke ruang kuliah, guru Miao Xiao adalah wanita kuat yang menepati janji. Meskipun sangat malu, ia masih serius menjelaskan kepada semua siswa bahwa ia kehilangan kendali tadi. Masalah berlalu seperti ini, ia terus mengajar, tanpa membawa emosinya ke dalam kelas. Hanya berdasarkan sifat ini, dapat dilihat bahwa ia adalah guru yang berkualitas. Pelajaran pagi hari akhirnya berlalu tanpa insiden lebih lanjut. Ketiga teman sekamar Suhang telah membolos 2 pelajaran penuh. Apakah mereka minum sampai segitu banyaknya kemarin? Song Suhang menghela napas lega, ia menyadari bahwa ketika mempertahankan kewaspadaan mental, pikirannya menjadi sangat jernih. Bahkan jika tidak berkonsentrasi pada pelajaran, isi pelajaran guru Miao Xiao masih mengalir tanpa henti ke telinganya, yang ia hafal dan pahami. Terlebih lagi, setelah mempertahankannya selama 1,5 kelas, pemahamannya terhadap kewaspadaan semakin mendalam, dan ia bisa mempertahankannya lebih lama dari sebelumnya. Selain itu, total energi mentalnya juga meningkat secara bersamaan. Sepertinya trik kewaspadaan memiliki efek samping meningkatkan kapasitas energi mental. Meskipun tidak meningkat banyak, ia masih tidak bisa mempertahankan trik ini selamanya. Sudah jam 9:30, sebaiknya aku kembali dan memeriksa ketiga orang itu, semoga mereka tidak mati karena mabuk. Song Suhang menggaruk-garuk kepalanya dan bersiap untuk pergi ke Flat Liangde untuk memeriksa apakah ketiga teman sekamarnya sudah mati. Dalam perjalanan ke Flat Liangde, ia terus menggunakan 3 trik energi mental secara bergantian. Juga, ia mencoba mengaktifkan kewaspadaan dan deteksi mental secara bersamaan untuk menggunakannya bersama. Sayangnya ia hanya mengalami kegagalan karena kurangnya energi mental. Namun, ia menikmatinya dan tidak lelah, ia terus mencoba penggunaannya untuk mengumpulkan pengalaman dari kegagalan. Setelah gagal lagi, ia mengusap pelipisnya dan menghentikan eksperimen, karena pikirannya benar-benar berkabut. Jumlah total energi mental benar-benar payah. Hari ini aku hanya bisa berlatih True Self Meditation Scripture sekitar 2 kali, dan harus mencari kesempatan untuk berlatih jurus dasar membangun fondasi. Katanya dalam hati. True Self Meditation Scripture mungkin tidak memiliki persyaratan ki dan darah yang ketat bila dibandingkan dengan Vajra Foundation Building Fist Technique, tetapi itu juga dipengaruhi oleh kualitas tubuh. Saat berlatih dalam True Self Meditation Scripture, penting untuk tidak memeras energi mental secara berlebihan, karena dapat membuat seseorang menjadi terbelakang. Karena pikirannya terkuras, Song Suhang sementara tidak menyadari sekitarnya, dan menabrak punggung seseorang yang berada di depannya dengan kepalanya. Yang ditabraknya adalah punggung yang lebar, yang berarti bahwa pihak lawan setidaknya lebih tinggi 1 kepala dari Song Suhang. Setelah meminum body tempering liquid, ia sudah berada di level Hercules di antara pria biasa, jenis yang menarik kereta dengan tangan kosong adalah hal sederhana. Setelah ditabrak, orang di depan langsung jatuh ke tanah. Terlebih lagi, orang ini jatuh tertelungkup dan menjerit. Ah, maaf, permisi, aku tidak memperhatikan apa yang di depanku. Song Suhang sadar kembali dan berulang kali meminta maaf. Ia melihat kepada orang yang ditabraknya. Itu adalah seorang preman dengan gaya khas wilayah Jiangnan. Preman yang jatuh ke tanah memiliki fisik tinggi. Rambut panjangnya dibentuk menyerupai kepala ayam dengan hairspray, dan diwarnai dengan semua warna pelangi. Mungkin karena sering berkelahi, fisiknya cukup baik, dan ia cepat bangkit dari tanah. Pada titik ini, wajahnya kotor oleh kotoran jalanan, dan hidungnya berdarah memenuhi mulutnya.
Dasar anak kurang ajar, tidak punya mata. Preman kepala ayam itu mengaum marah, menyemprotkan darah hidung dan air liur sambil melakukannya. Setelah aumannya, 5 preman di sampingnya tersenyum sinis dan mengepung Song Suhang. Sepertinya aku mendapat masalah. Song Suhang merasa sangat canggung, ia dengan tulus meminta maaf. Erem, aku benar-benar minta maaf. Barusan aku sedang berpikir dalam-dalam dan tidak melihat ke depan, aku sungguh minta maaf. Maaf. Kalau maaf berhasil lalu untuk apa polisi? Preman kepala ayam menyeka darah hidungnya, meraih kerah baju Suhang dan marah. Bagaimanapun, memang salahnya menabrak orang ini. Song Suhang merasa sangat malu, apa yang kamu katakan sangat masuk akal, bagaimana kalau kita mengobrol dengan damai tentang bagaimana menyelesaikan perselisihan ini? Setidaknya kamu tahu diri. Preman kepala ayam tersenyum puas, lihat, kamu melukaiku sampai parah, kamu harus setidaknya memberi $1.800 sebagai kompensasi, kan? Jangan bilang kamu bahkan tidak punya 1.800, ini kan awal bulan, kamu tidak mungkin kehabisan uang saku secepat ini, kan? Ya, uang sakuku ditransfer per tahun, tidak perlu khawatir kekurangan uang di akhir bulan. Song Suhang menjawab jujur. Kepala ayam langsung dipenuhi sukacita. Jarang menabrak, mangsa, yang begitu tahu diri, ini pertanda jadi kaya. Tapi apa yang kamu lakukan adalah pemerasan, aku tidak akan memberimu kompensasi sebanyak itu. Bagaimana kalau kita menggunakan metode lain untuk menyelesaikan masalah? Song Suhang membalas dengan serius. Dari tatapan tulusnya, tidak ada indikasi bahwa ia ingin bercanda dengan mereka. Menyelesaikan dengan metode lain. Hahaha. Preman kepala ayam dibuat marah sampai tertawa, itu juga tidak apa-apa, mari kita mengobrol dengan kepalan kita, lalu berdiskusi tentang masalah uang. Keempat preman lainnya tersenyum jahat serempak, mematahkan tulang buku-buku jari mereka. Berdasarkan dengan kepalan kita, artinya, kita bisa menggunakan perkelahian sebagai cara untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah mendengar ini, Song Suhang menunjukkan senyuman tulus, kalian harusnya bilang dari tadi, itu bagus sekali. Senyuman Song Suhang datang dari hati, ini karena ia menemukan lawan yang baik untuk berlatih jurus tinjunya dalam pertarungan nyata. Universitas Jiangnan memiliki banyak preman di luarnya, seharusnya cukup baginya untuk memiliki pertarungan nyata untuk periode yang wajar, kan? Akan baik bahkan jika ia bisa berlatih hanya 1 atau 2 gerakan pada masing-masing dari mereka. Melihat senyuman tulus Song Suhang, preman kepala ayam mendapat kilasan kesadaran. Ternyata orang ini adalah orang bodoh. Sial, jadi orang gila. Sial sekali. Pukuli saja dia untuk melampiaskan amarah dan lupakan saja. 2 menit kemudian. Pukul. Song Suhang memberikan beberapa pukulan lagi kepada preman kepala ayam yang terbaring di tanah. Para preman yang bingung dan memiliki mata berkabut terbaring di tanah menyaksikannya bangun dan menyeka debu dari tubuhnya, dan mendengarnya berkata, terima kasih atas kerja keras kalian semua tampil dengan baik. Meskipun tidak ada keahlian dalam pukulan kalian, gaya serangan all-in mempertaruhkan hidup itu masih sangat mengesankan. Kuharap semua orang akan menempa diri lebih banyak di masa depan, dan berusaha untuk menjadi lebih kuat. Sebelumnya, Song Suhang menggunakan sekitar 30% kekuatannya, karena hanya untuk berlatih. Selama 2 menit, ia memisahkan 18 gerakan dari Vajra Foundation Building Fist Teknik dan menguji semuanya, dan merasa seperti mendapat banyak manfaat. Tentu saja, pertarungan nyata adalah cara terbaik untuk menguji teori. Satu-satunya penyesalannya adalah kekuatan tempur para preman terlalu payah, dan tidak bisa membuatnya puas. Namun, tidak apa-apa, ada benar-benar banyak preman di sekitar Universitas Jiangnan. Ketika kualitas kurang, gunakan kuantitas untuk menutupinya.